Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabiun. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk hari ini ya, kepada saudara semua, ya ini mau tidak mau ya akhirnya saya harus merekam untuk materi kita pada pertemuan terakhir ya, pertemuan 15, meskipun memang pada pertemuan ke-13 ya, saya tidak bisa hadir ya, sehingga nanti ini langsung rangkap saja 14-15. Jadi untuk satu pertemuan ini akan terhitung adanya penugasan seperti itu ya. Nah, saudara semua, berkaitan materi kita yang terakhir ini, saya akan mengulas atau menjelaskan tentang daftar pustaka, dan ini adalah hal yang krusial ya. Saya katakan krusial mengapa? Tanpa adanya daftar pustaka maka sebuah tulisan karya ilmiah ya khususnya ini dikatakan lemah ya. Ibaratnya kalau kalian membangun rumah tanpa adanya pijakan, tanpa adanya fondasi yang kokoh ya, maka itu tidak akan kuat. Sama seperti sebuah tulisan, kalian tidak bisa berargumen ini itu tapi tidak dilandaskan dengan teori yang valid. Nah, mengapa saya katakan teori yang valid? Karena ini pun harus ini ya, tidak boleh asal mengutip ya di blog Wikipedia yang langsung saya sebutkan, atau mungkin di Kompasiana, ini tidak diperkenankan. Lagi-lagi adalah soal kevalidan ya, seperti itu. Maka salah satu sumber rujukan yang valid yang sempat kalian unduh ya, yaitu melalui artikel jurnal ya, baik secara nasional ataupun internasional. Nah, kemudian juga bisa dari web ya yang memang terpercaya, kemudian bisa juga dari skripsi ya, tesis, atau mungkin bisa juga dari berita online. Nah, dalam pembuatan daftar pustaka ya, ini pun perlu ada sistematikanya, tidak boleh asal tulis ya, karena memang kalau berbicara soal bahasa akademik ini selalu berurusan ya, berurusan dengan sistematika seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, terkait masalah daftar pustaka, saya akan langsung menjelaskan ya soal ini, dan saya tidak akan berpanjang lebar daftar pustaka itu apa. Yang jelas intinya kalian memahami ya, namanya saja daftar, artinya berupa penulisan ke bawah ya, daftar itu berupa list atau berupa tulisan-tulisan yang pastinya kalau sudah kata ada daftar, daftar itu bukan soal satu buah ya, bisa lebih dua tiga. Nah, tadi saya sempat mengungkit bahwa semakin banyak daftar pustaka atau rujukan yang digunakan, maka itu akan semakin kuat sebuah sebuah argumen kalian seperti itu. Oleh sebab itu, pilihlah sumber-sumber yang memang terpercaya. Nah, ini untuk daftar pustaka itu sendiri ya, bisa berupa buku ya. Buku kalau sekarang itu mungkin buku itu mintanya buku-buku babon ya, artinya buku babon di sini adalah buku-buku yang memang menggunakan bahasa PBB ya, yaitu bahasa Inggris ya, kemudian Mandarin ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian untuk daftar pustaka itu sendiri yang harus diperhatikan, nah di sini adalah memberikan informasi ya, bahwa pernyataan yang dibuat itu bukan hasil pemikiran sendiri. Jelas saya yakin ketika kalian mengungkapkan suatu hal, ya itu ada proses membaca dulu ya, membaca dulu. Ya, ada proses pemikiran orang lain yang kalian dapatkan. Nah, kemudian ketika kalian mengutip, maka dapat membaca referensi dari yang menjadi sumber rujukan tersebut. Ya, jadi memang ketika kalian menyampaikan satu hal ya dari sumber tersebut, maka bisa dilakukan mau dengan cara kutipan secara langsung ataupun kutipan secara tidak langsung. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada proses cek plagiarisme atau plagiarisme yang pernah saya tunjukkan kepada saudara ya. Oleh sebab itu banyak orang menggunakan kutipan secara langsung. Nah, tetapi kalau sekarang itu apa-apa harus dicek plagiarismenya ya, berapa persen ya. Mungkin saya sempat menyampaikan kepada saudara ya bahwa untuk Unila sendiri, kampus-kampus secara umum ya, itu hanya sekitar 20 sampai dengan 25% seperti itu.
Nah, oleh sebab itu perlu triknya ya untuk menurunkan tingkat plagiarisme. Yaitu dengan cara apa? Mungkin pertama lalu sudah sempat kita singgung, ya bisa dilakukan dengan cara melakukan kutipan tidak langsung, ya kemudian melakukan paraphrase ya atau parafrase, atau mungkin redaksi kalimat itu diubah ya, tapi tetap harus memperhatikan strukturnya dan juga kelogisan ya, dan pastinya informasinya itu padu ya. Nah, kemudian pentingnya kita menggunakan daftar pustaka sebagai bentuk apresiasi kita. Ya, ini jangan ini deh, jangan jauh-jauh. Ketika kita memiliki sebuah karya, kemudian karya kita digunakan oleh orang lain, kemudian nama kita itu tidak disebutkan sedikit pun, maka pasti ada gejolak ya di hati kita, rasa marah ya, kesal. Begitu juga nak, ketika sebuah tulisan ya orang lain yang kita kutip tapi kita melupakan ya sumbernya gitu. Nah, ini hal yang sangat tidak baik ya. Jadi seolah-olah kita tuh mengklaim bahwa itu adalah tulisan kita. Nah, di sini ya yang terakhir itu adalah menjaga profesionalitas ya terhadap karya tulis yang telah dia buat ya, yang sudah dibuat oleh penulis sebelumnya. Lagi-lagi poin 3 dan 4 di sana sebagai bentuk apresiasi kita ya sebagai penulis kepada penulis sebelumnya, seperti itu. Nah, hal terpenting yang ada di dalam daftar pustaka ini mungkin bisa saudara cek semua masing-masingnya pada bagian daftar pustaka di bagian halaman terakhir ya, itu biasa lembar-lembar terakhir itu pasti ada nama pengarang ya. Kalau memang tidak ada pengarang, nama pengarang biasa berupa tim penyusun, tim pengembang ya, seperti itu. Nah, kemudian ada judul buku ya. Kalau judul buku ini memang yang bersumber dari buku. Kalau artikel berarti judul artikelnya apa ya. Kemudian nama jurnalnya apa. Nah, kemudian data publikasi. Data publikasi ini akan berkaitan dengan penerbit ya. Penerbitnya. Kemudian tempat terbitnya di mana. Nah, kalau sudah berbicara tempat penerbit, ini artinya berkaitan dengan buku. Di manakah? Di kota, Bandar Lampung, ya, kemudian Surabaya, Jakarta, dan sebagainya. Nah, kemudian tahun terbit. Nah, untuk tahun terbit, silakan bisa saudara cek kembali ya. Tahun terbit ini ada yang tahun 2020 misalnya. Dan untuk sekarang, kalau kalian bisa cek ya, di mana nak, di jurnal, di artikel yang kalian sudah dapatkan, nah itu ada tahun terbitnya. Tapi pasti mungkin ada yang tahun terbitnya menggunakan tanda kurung, kemudian ada yang tidak. Nah, artinya kalau yang tidak menggunakan tanda kurung itu masih edisi lama ya, edisi lama ya. Nah, kemudian untuk ini sekadar informasi tambahan untuk cetakan keberapa, kemudian ada nomor jilidnya, ini tidak begitu urgent ya, tidak terlalu penting. 3 poin ini yang pentingnya. Nah, kemudian untuk sebuah artikel, ini khusus kalau misalnya yang sumber dari artikel untuk rujukannya seperti yang kalian pegang sekarang. Ya, nah, untuk artikel ini ya bisa kalian cek ya, ada nomornya, ada volumenya, ya seperti itu. Baik, terkait tata cara penulisan daftar pustaka yang harus diketahui ya, itu misal ya. Nah, kalau nama saya ya Destiani Sri Mariati misalnya ya. Cuman berhubung nama saya hanya satu ya. Nah, di Indonesia ini masih menganut atau mengiblat ya, berkiblat apa barat gitu. Artinya dalam penulisan daftar pustaka ini masih dianggap bahwa nama terakhir, mohon maaf, kata terakhir dari sebuah nama itu adalah marga. Meskipun memang ya di Indonesia ini nama terakhir mungkin di suku-suku tertentu ada marga ya. Tapi kalau misal seperti saya itu tidak ada marga ya. Jadi memang itu sangat dihormati. Oleh sebab itu di dalam daftar pustaka nama atau kata terakhir itu diletakkan di bagian awal sebagai bentuk penghormatan. Seperti itu. Contoh kalau misalnya nama saya Destiani Sumaraningsih misalnya, maka si Sumaraningsihnya ya Sumaraningsih, Destiani ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya penulisannya ya lebih lanjut. Nah, kemudian terkait masalah gelar, ya gelar kesarjanaan, baik itu gelar yang magister, kemudian doktor ataupun sampai profesor, di dalam penulisan daftar pustaka itu tidak ada yang menggunakan gelar. Ya, saya tekankan tidak ada yang menggunakan gelar. Oleh sebab itu cukup nama saja ya, nama atau kata terakhir itu dipindahkan ke depan.
Nah, kemudian kalau yang sumber dari buku bisa saudara cek ya, cek silakan ya. Sumber dari buku, maka untuk judul ya itu dicetak miring. Nah, kemudian yang kedua, pada baris pertama itu langsung diketik ya pada ketukan pertama. Akan tetapi kalau baris pertama itu sudah penuh, maka melaju pada baris kedua ya, kemudian bisa lanjut lagi pada baris ketiga, maka dimulai pada ketukan 7. Nah, ketukan 7 ini dianggap sebagai spasi 7 ya. 1 sampai dengan 7 baru dimulai seperti itu. Baik, kemudian ya antar baris dalam satu daftar pustaka itu dihitung satu spasi ya. Akan tetapi antara sumber satu dengan sumber lain itu dihitung 2 spasi seperti itu. Nah, saya hanya sekadar ini ya mengenalkan ya bahwa untuk daftar pustaka itu ada stylenya, ada jenisnya atau ada metodenya. Ada yang Harvard ya. Kemudian ada apa nih metode yang Vancouver. Kemudian ada juga APA American Psychological Association. Akan tetapi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam terkait yang Harvard ya, kemudian Vancouver ya, kemudian ada lagi metode atau stylenya MLA ya, Modern Language Association, ataupun mungkin yang Purobian ya, ESCO ya dan sebagainya. Mengapa? Karena yang ingin saya ajarkan kepada saudara semua itu yang langsung aplikatif untuk perkuliahan kalian sampai dengan selesai nanti kalian kuliah seperti itu. Maka yang harus saya perjelas di sini adalah tentang American Psychological Association atau yang biasa disebut dengan APA ya. Nah, kalau kalian zaman-zaman kalian SMA, ya mungkin kalian masih ingat dengan format Nata Jukopen ya. Baik, Nata Jukopen ya. Seperti ini nama maaf saya mungkin butuh. Nah, ini ya saya mau contoh ya. Nata Jukopen. Nah, di sini adalah nama ya. Tanya di sini adalah tahun ya lagi. Ju di sini adalah judul ya, judul buku. Ya ini saya berfokus pada buku dulu. Kemudian ko di sini adalah kota penerbit ya. Kemudian pen di sini adalah penerbitnya. Nah, sebagai contoh misalnya, ini saya hapus dulu deh. Ini saya hapus dulu, saya mau pindahkan ke sini dulu. Saya pinjak, saya titip. Nah, sebagai contoh, ada Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani selain dia penyanyi, ternyata dia penulis buku bisnis dan peluang juga. Ya, bercanda. Nah, ini Ahmad Dhani. Ya, nah, namanya lengkap Ahmad Dhani. Tanya tahun 2023. Junya judul bisnis dan peluang. Kemudian ko-nya Kota Penerbit Jakarta dan penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka. Tadi ya kita sudah sama setuju ya. Kita sudah sama-sama setuju bahwa penulisan apa yang dianggap gelar marga ya pada kata terakhir pada sebuah nama maka harus dioper ke depan. Maka Dani, Ahmad ya. Dani, Ahmad ini tahun 2023 ya. Tahun 2023 bisnis dan peluang. Nah, ini ya. Nah, perhatikan nah pada kata ke terakhir ya pada sebuah nama ya harus dipisah antara kata kedua ya kata yang ke satu. Ya, jadi menggunakan tanda koma Dani kemudian spasi Ahmad baru titik. Perhatikan ini diberi titik setelah nama, kemudian ini juga diberi titik ya. Diberi titik setelah tahun. Kemudian diberi titik juga ya setelah judul. Kemudian setelah kota sama penerbit karena ini merupakan satu kesatuan ya. Maka setelah kota ini harus diberi tanda titik 2 karena masih memerlukan rincian ya atau pemerian yaitu Gramedia Pustaka.
Nah, baru diakhiri tanda titik, jangan lupa di sini, hati-hati ya. Ini UAS saya ujikan di sini. Nah, kemudian ya eh, ada aturan-aturan yang harus saudara pahami juga. Ya, tadi saya katakan kita menggunakan model APAN, American Psychological Association, ya, yang mana si APA ini sekarang versinya sudah berubah-berubah. Sebelumnya ada versi 6 ya, 6 edition. Nah, kalau sekarang ini versinya 7 ya, atau 7 edition. Nah, bedanya antara 6 dan 7 ya. Kalau sebelumnya nah, dia tidak menggunakan tanda kurung nah untuk tahun. Kalau sekarang yang 7 ya, ini menggunakan kurung. Sok silakan kalian cek di artikel kalian masing-masing ya. Saya yakin banyak yang sama ya, atau mungkin kalau berbeda masih belum menggunakan kurung, artinya itu masih menggunakan versi lama, versi 6. Nah, kemudian kalian bisa cek kembali pada artikel kalian pada bagian daftar pusaka, nama kedua misalnya, nama ke satu ya, kecuali nama yang paling ujung tadi itu tidak disingkat ya. Ini ada proses penyingkatan. Nah, ini yang terbaru dari 7th edition ya, edisi ketujuh. Dia adanya penyingkatan. Seperti itu ya. Bisa kalian cek kalau di artikel kalian pada daftar pustaka itu tidak ada penyingkatan, artinya itu masih apa? Ini ya, masih edisi lama ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian Jakarta Kota, nah PT Gramedia. Nah, istilah PT ini tidak usah digunakan. Ya, PT CV tidak usah. Baik, ini yang untuk buku. Ya, saya yakin. Oh ya, ingat tadi ketukan ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ya realnya ya selama ini tidak mungkin sih misal pihak pengelola jurnal itu harus menghitung ketukannya, kan tidak mungkin ya. Jadi kalau saya langsung saya tap aja seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya si penulis ini ternyata terdiri dari 2 ya atau 3 deh sekalian ya. Si penulisnya terdiri dari ini nah. Ada si Ahmad Dhani ya, si Once Michael ya, kemudian ada Joshua Mary Vidal Kurniadi. Nah, mereka menulis bareng nih ternyata pada tahun 2023 ya, di bulan berikutnya. Maka penulisannya ada nih A ya, dari Ahmad Dhani, maaf, titik dulu karena disingkat, koma, spasi, kita ambil yang terakhir Michael, koma, O, titik ya, koma, dan juga dan, boleh seperti ini. Kemudian ambil Kurniadi. Nah, J titik M titik ya, seperti itu. Nah, ini kalau terdiri atas 3 ya. Bagaimana kalau terdiri atas 2? Ya sudah, tinggal dihapus saja yang Kurniadinya misalnya. Jadi mau sebanyak apapun nama itu ada peningkatan. Nah, bagaimana kalau penulisannya sampai 7 orang? Kalau sudah 7 ya sudah, jangan di ini, jangan di apa? Jangan banyak-banyak di ini juga ya. Cukup pakai DKK ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ingin saya jelaskan juga ya terkait sumber-sumber tadi ya, sumber-sumber rujukan itu kan banyak, tidak hanya bersumber dari buku ya, tapi juga artikel jurnal. Ini ada contoh yang bersumber dari artikel jurnal yang saudara pegang ya, Muhammad Yahya Pandiangan ya. Maka diambil yang terakhir dulu Pandiangan ya, ini warna merah, koma, Muhammad disingkat M titik kemudian Y titik. Tahunnya misalnya 2019. Ini tahun adalah ketika artikel tersebut terbit ya. Bisa dilihat identitasnya pada artikel saudara, titik ya. Kemudian judul artikelnya ini strategi dan implementasi pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik, titik. Jangan lupa setelah titik itu spasi masing-masing ya. Kemudian nama jurnalnya apa? Nah, kalau pada buku yang dicetak miring adalah judul buku. Kalau pada jurnal yang dicetak miring adalah nama jurnal. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, titik spasi dulu.
3 ya ini merujuk pada volume ya. Volume 3 artinya memang pada tahun 2019 ini masuk pada tahun ketiga ya. Kemudian buka kurung 2 ini urutannya pada tahun 2019 artinya si jurnal ini sudah menerbitkan 2 kali. Tutup kurung titik ya. Kemudian 157 sampai dengan 165 ini menunjukkan halaman pada artikel tersebut ya dimulai 157 sampai dengan halaman 165 seperti itu. Nah, baik. Ini oh ya mohon maaf ini harusnya di ini ya saya ketuk sebanyak 7 kali tadi ya seperti itu. Ini yang bersumber dari artikel jurnal ya. Nah sekarang silakan ya saudara tuliskan ya di selembar kertas ya eh, daftar pustaka ya yang bersumber dari artikel jurnal yang saudara dapatkan yang saudara unduh. Jadi silakan saudara buat satu ya daftar pustaka sesuai dengan artikel saudara. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini yang bersumber dari buku, saya lewati saja karena tadi sudah. Nah, kemudian kalau yang bersumber dari website ya, website di sini eh, tadi ya, ini si penulisnya tadi, kemudian tahun titik, ini judulnya ya, judulnya. Kemudian ini diaksesnya kapan? Bisa jadi berbeda, bisa jadi nanti diaksesnya tahun 2024 ya ataupun 2025. Tapi ini sumber ini pasti akan tetap sama. Kalau ini diaksesnya pasti jelas berbeda ya. Diakses pada 24 Februari misalnya 2022 titik dari kemudian sumbernya dari mana? Ya ini linknya misalnya. Nah, kemudian jangan lupa dijorokkan ke lebih dalam ya 7 ketukan tadi. Nah, kemudian kalau yang bersumber dari skripsi, tadi saya katakan bisa jadi ya sumbernya dari skripsi, tapi kalau saya boleh usul ketika mengutip jangan ini deh, jangan terlalu banyak pakai skripsi ya. Itu tidak update, tidak terbaru info-infonya. Jadi harus menggunakan artikel jurnal ya. Sekarang itu apa-apa kalau dosen meminta mahasiswanya itu rujukannya dari artikel jurnal misalnya yang secara nasional ya atau Sinta ya yang pernah saya ini jelaskan kepada saudara, kemudian atau yang jurnal internasional seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja ya, Mas Mbak semuanya. Ini yang secara umum yang sumber dari skripsi, artikel jurnal ya. Nah, ini ada contoh ya, ada 3. Ini saya, Destiani, saya sebagai penulis pertama. Kalau ini di dalam satu artikel tidak usah diurutkan secara alfabetis. Yang diurutkan secara alfabetis adalah kalau sudah berbeda sumber. Ya, mohon maaf. Ya berbeda ini ya rujukan, maksud saya seperti itu. Nah, ini Destiani, Andayani dan Muhammad Rohmadi ya, Rohmadi. Nah, sama ya tahunnya, kemudian judul artikelnya apa, ini nama jurnalnya, ya, kemudian koma, ya, 32,77 sampai dengan 80. Ini salah halaman nih, kalau tidak salah sampai 85 ini. Titik. Nah, kemudian ya, ini ada Muhammad Rudi, ya Rudi, M 2023. Ya, di sini tentang promoting doctor patient communication ya in medical English classroom ya. Dengan judul nama Journal of Research on Language Education ya. Nah, ini terkait masalah volumenya, nomornya dan juga halaman seperti itu. Nah, ini contoh kalau saudara ingin berlatih ya. Silakan, ini ada penulisnya. Oh, ketutup ya. Maaf. Oh, ketutup. Nah, ini kalau saudara ingin mencoba ya, silakan ya. Ini ada contoh. Nah, ini ada contoh ya. Bisa dicoba ya. Ini bisa terlihat ya, ini contoh dari shift, kemudian revise, kemudian publish ya.
Nah, ini pasti ada rentangnya. Ini untuk menunjukkan bahwa artikel ini melalui proses review, ya. Review inilah yang dapat dikategorikan bahwa artikel artikel atau jurnal si riset ilmu hukum ini ya dia bagus melalui proses review. Tidak hanya sekadar nerima toh tanpa adanya review, kemudian misalnya langsung berbayar seperti itu tidak apa tidak bagus ya kalau saya katakan. Istilahnya malah jadinya seperti jurnal predator hanya memangsa-mangsa ya kemudian minta bayaran. Ini mungkin sudah sempat saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ini ada contoh buku, misalnya ada bisnis online ya, Fatul Husnan dan Java Creativity. Ini bisa nanti saudara coba-coba lah ya. Ini identitasnya untuk lebih jelasnya ya. Ini penerbit ada PT Alex Medicom Putindo ya, seperti itu. Nah, ini untuk penulisan daftar pustakanya. Cuman memang ini saya terlupa untuk dijorokkan ke dalam. Nah, kemudian ini ada satu latihan ya yang harus saudara kerjakan. Yang harus saudara kerjakan. Ini ada 4 sumber. Ya, yang pertama penulisnya Mariana, kemudian yang kedua penulisnya Destiani, kemudian yang ketiga penulisnya Destiani. Ini 1, 2, 3 ini bersumber dari buku. Sementara satu ini bersumber dari artikel jurnal. Nah, silakan saudara ada 1, 2, 3, 4 plus sama yang ini ya. Nah, silakan bisa saudara ini dulu ya capture ya. Bisa di capture atau ya ditangkap layar lah ya. Silakan berarti ada sumbernya 1 ya. Oh ya, sama ya. Oh, ini kalau ini sudah saya jawab. Ya, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5 ya. Ini ada 5 ya. Silakan saudara buat daftar pustakanya ya di selembar kertas ya, di selembar kertas. Kemudian silakan nanti dikumpulkan secara kolektif. Tulis nama ya, kemudian identitas saudara, NPM, kemudian dari prodi apa atau jurusan apa. Saya tunggu ya itu pada hari Senin pekan depan tanggal 4 November ya di Fakultas FKIP gedung B ruang sebelah maaf ruang 1.12. Cari saja Bu Destiani ya seperti itu. Saya tunggu ya sampai dengan pukul 11 pagi. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Ya, terima kasih atas semuanya. Pekan depan itu insya Allah kita akan UAS ya. Untuk masalah waktu akan saya sampaikan di grup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.